Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita akan baca dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Yang menjadi titik tolak atau dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah di dalam ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk kita semua. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, dasar keyakinan Kristen, dasar iman kita dibangun berdasarkan pemahaman kita siapa Kristus. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar berdasarkan Alkitab tentang siapa Kristus, maka dengan sendirinya kita akan memiliki iman yang sehat, iman yang hidup, dan iman yang menyelamatkan. Sebab Alkitab sendiri berkata, setan sendiri beriman kepada Kristus. Setan percaya siapa Yesus, tetapi setan menolak Yesus. Nah, di dalam teks pembacaan kita, ini merupakan tanda pertama yang dicatat oleh Injil Yohanes berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh Yesus. Ada 7 tanda yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Dan kesemua tanda yang diperbuat oleh Yohanes, oleh Yesus untuk menunjukkan kepada pembaca-pembacanya bahwa Yesus sesungguhnya adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Ketika Injil Yohanes ditulis, muncul berbagai pandangan-pandangan yang keliru tentang Yesus. Orang-orang Yahudi sebagian besar mereka hidup di daerah-daerah tertentu oleh karena pada masa Kaisar Nero, orang-orang Yahudi tersebar dan banyak di antara mereka yang masih menganut atau yang dicemari dengan pikiran-pikiran Yunani. Dalam pandangan orang-orang Yunani, mereka percaya bahwa dunia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang bersifat spiritual dan yang kedua adalah yang bersifat duniawi. Yang bersifat spiritual dan yang bersifat duniawi tidak mungkin dapat dipersatukan dan selalu berdiri secara terpisah. Antara yang fana dan kekal tidak dapat dikombinasikan, harus dipahami secara terpisah. Hal-hal yang ilahi dengan hal-hal yang duniawi terpisah dan tidak bisa disatukan.
Itu sebabnya mereka berpendapat nggak mungkin Allah yang ilahi bisa mengambil rupa menjadi manusia. Dengan demikian mereka percaya bahwa Yesus sebenarnya bukanlah Allah yang sesungguhnya. Di dalam diri Yesus, dia memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Jadi praktis ketika Injil Yohanes ini ditulis, muncul atau ada sebagian orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Itu sebabnya di dalam ayat ini firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11 sekali lagi, hal itu dibuat oleh Yesus, menunjuk kepada pribadi Yesus. Siapakah Yesus yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Kita hanya bisa mengertinya kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Pasal yang pertama merupakan prolog pendahuluan untuk menjelaskan kepada kita siapa Yesus yang berada di Kana itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh dia segala sesuatu telah dijadikan dan tanpa dia tidak ada di dunia ini yang pernah jadi. Dan firman itu adalah sumber kehidupan. Dan dalam ayat yang ke-14 firman Allah berkata, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi manusia Yesus yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 adalah menunjuk kepada pribadi Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Beberapa orang mengatakan, kok bisa Allah menjadi manusia? Pertanyaannya, jawabannya, apa yang sulit bagi Allah untuk menjadi menurut apa yang dia kehendakinya? Bahwa Allah mengambil rupa menjadi manusia, dia tidak merubah hakikatnya, tetapi dia mengenakan kepada dirinya unsur, natur, sifat-sifat kemanusiaan. Allah tidak berubah. Ketika pun dia menjadi manusia, hakikat dan natur Allah tetap ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Paulus bersaksi, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Ketika dia menjadi manusia tidak berkurang 1 mili pun natur sifat dari keilahiannya. Dan firman yang ada di dunia kekekalan, yang tidak memiliki permulaan, yang oleh dia segala sesuatu dijadikan, dan kedudukannya setara dengan Allah, dan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi ayat ini Yesus menunjuk kepada Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus itu menjadi manusia secara semu. Ada pandangan ajaran sesat yang disebut doketisme. Mereka bilang Yesus itu mengambil rupa menjadi manusia. Memang, tetapi Yesus manusia yang semu. Di dalam dirinya adalah Allah, dia menjadi manusia yang semu. Tidak 100% manusia. Tetapi kita membaca di dalam ayat ini, dalam pernikahan di Kana, Maria bersama-sama dengan Yesus. Maria adalah ibu Yesus. Dan kita membaca di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Matius dijelaskan mengenai asal-usul siapa Yesus. Bahkan di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Mika, 700 tahun sebelum peristiwa kelahiran Yesus, Yesus telah dinubuatkan bahwa ia akan ada di tengah-tengah dunia. Dan kelahirannya melalui proses yang normal selayaknya manusia pada umumnya. Sehingga di dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan Yesus adalah menunjuk kepada Yesus sebagai manusia yang sempurna dan menunjuk kepada dia Allah yang sempurna. Itu sebabnya di dalam ayat ini mujizat yang dibuat oleh Yesus atau yang dicatat di dalam Injil Yohanes itu dalam pengaturan Tuhan, dalam ilham Roh Kudus. Tidak seperti mungkin di dalam kitab-kitab Injil di mana banyak sekali mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi Injil Yohanes secara spesifik mencatat 7 perbuatan, 7 tanda yang dibuat oleh Yesus. Dan dari semua tanda yang dibuat oleh Yesus, kalau tanda dan mujizat mungkin bisa dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan supranaturalnya, dengan kemampuan-kemampuan yang bersifat meminta kekuasaan dari lain, seperti halnya mengusir setan. Mengusir setan, pendeta,
yang bukan pendeta bisa mengusir setan. Saudara pergi ke dukun, ada orang-orang pintar di sana yang bisa mengusir setan. Saudara sakit, pergi ke orang-orang yang pintar, yang bukan ahli medis, bisa terjadi kesembuhan. Artinya ada mujizat-mujizat yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kekuatan yang lain. Tetapi untuk ayat ini, untuk 7 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes, semuanya hanya bisa dilakukan oleh manusia, dan kalau bukan dia Allah. Artinya apa yang diperbuat oleh Yesus di dalam ayat ini menunjukkan bahwa di dalam diri Yesus yang adalah manusia berdiam seluruh kepenuhan Allah. 7 tanda yang dibuat oleh Yohanes, yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Air menjadi anggur. Kemudian orang yang buta sejak lahir disembuhkan. Yesus mengatasi jarak. Seorang perwira Kapernaum datang meminta anaknya disembuhkan. Anaknya berada di satu tempat, Yesus bilang, pergilah, anakmu sudah disembuhkan. 7 tanda dan mujizat yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Apa yang diperbuat oleh Yesus, tanda yang diperbuat oleh Yesus yang dicatat di dalam bagian ini membuktikan kepada kita bahwa di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah. Artinya kita tidak bisa lagi menyangkal dan menolak pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa seperti yang dikatakan dan diajarkan oleh orang-orang saksi Yehova. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan yang sulung dari Allah. Sebelum dunia dijadikan, Yesus memang sudah diciptakan. Artinya Yesus memiliki permulaan. Dan ketika Yesus memiliki permulaan menurut pandangan saksi Yehova, maka dengan sendirinya Yesus bukanlah Allah. Jadi ayat ini, kebenaran ini, tanda yang dibuat oleh Yesus menunjukkan dan membuktikan kepada kita, menyatakan kepada kita semua, apakah kita menjadi percaya atau tidak percaya, bahwa Yesus yang manusia, di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan Allah. Itu tanda yang pertama untuk membuka selubung supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui perbuatan Yesus dan kita bisa mengaku dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Mengubah air menjadi anggur hanya Allah yang bisa melakukannya, manusia tidak bisa melakukannya. Itu yang pertama. Dan kemudian kebenaran yang kedua berkaitan dengan tanda ini masih di dalam ayat yang ke-11. Yohanes mencatat hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Kana adalah sebuah desa kecil yang tidak diperhitungkan dalam dunia pada masa itu. Tapi Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana, dan mujizat pertama yang dilakukan di Kana adalah di dalam sebuah rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh Yesus di Kana, sekalipun kita membaca di dalam ayat ini, ketika pesta yang sedang berlangsung di hari ketiga, mereka kehabisan anggur, maka Maria yang merupakan ibu Yesus menjadi sangat gusar. Dia datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus supaya Yesus melakukannya. Dalam ayat itu juga kita membaca bahwa Yesus ada bersama-sama di dalam pesta nikah itu. Dan kemudian Yesus berdasarkan atas apa yang diminta oleh Maria, dia melakukan sebuah mujizat. Di mana pesta nikah yang berlangsung itu kemudian mendapatkan solusi atas kesulitan yang mereka hadapi. Apa yang diperbuat oleh Yesus, seperti yang dikatakan oleh Nathanael atau Andreas ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus berkata, barang siapa melihat aku, maka dia sesungguhnya telah melihat Bapa. Artinya apa yang diperbuat semuanya oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, Dia adalah firman Allah yang hidup, itu semuanya mencerminkan isi hati Tuhan, mencerminkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah kepada seluruh umat manusia. Bahwa Yesus berada di Kana bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ini merupakan bentuk di mana kehadiran Tuhan di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah pesta nikah. Pernikahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri, dan Allah memberkati lembaga pernikahan. Pernikahan bukan semata-mata keinginan dari seorang pria dan wanita untuk membuat atau membentuk sebuah keluarga, tetapi merupakan rancangan dari Allah sendiri.
Allah lah yang mendesain pernikahan, Allah lah yang mendesain rumah tangga, dan Allah memberkati rumah tangga itu. Seperti yang nyata di dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah membentuk rumah tangga, dan Allah hadir dan memberkati rumah tangga itu. Demikian juga kehadiran Yesus di Kana dalam sebuah pesta nikah. Kehadiran Yesus adalah yang sepenuhnya adalah Allah menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga itu sedang menghadapi sebuah persoalan. Persoalan yang diantara yang disebutkan di dalam ayat ini bahwa mereka kehabisan anggur. Nah saudara, menurut tradisi Yahudi yang berlaku pada masa itu, biasanya pernikahan akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Dan ayat ini berkata pada hari yang ketiga mereka kehabisan anggur. Artinya mereka telah menyusun sebuah acara dan acara itu rupanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pada hari yang ketiga mereka mengalami kesulitan. Dan di dalam kesulitan itu kemudian Ibu Yesus Maria berada di situ dan menyampaikan kepada Yesus. Dan kemudian Yesus melakukan mujizat untuk menolong rumah tangga yang sedang menghadapi masalah itu. Nah mari kita melihat bagian selanjutnya masih di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-4 mulai. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu saat ku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudara, dari semua tanda yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes, tanda itu hanya bisa terjadi. Artinya tanda itu hanya bisa terjadi dalam konteks orang yang berada dalam situasi di mana dia memerlukan pertolongan Tuhan, menanggapi firman, menanggapi perintah Yesus dengan taat. Ayat ini berkata, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu saat ku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus memerintahkan kepada para pelayan-pelayan itu untuk segera mereka mengumpulkan tempayan-tempayan yang berisi, yang sudah kosong dan berkurang airnya untuk diisi dengan air. Maria bilang, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan mujizat kemudian terjadi. Mujizat itu terjadi karena mereka mengikuti dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kepada panglima atau kepada tentara itu, tentara Kapernaum. Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Perwira ini kemudian pulang. Kepada orang yang lumpuh 38 tahun, Yesus berkata, "Bangunlah dan angkatlah tilammu." Kepada Lazarus, Yesus berkata, "Keluarlah." Kepada orang banyak 5.000 orang yang sedang membutuhkan makanan dan mereka berada dalam keadaan lapar, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah mereka dan duduklah." Artinya tanda yang dibuat oleh Yesus rupanya tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tanda yang dibuat oleh Yesus hanya bisa terjadi ketika orang-orang mendengar dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus. Kepada pelayan-pelayan itu, Maria berkata, "Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadamu, lakukanlah itu." Yesus berkata kepada perwira di Kapernaum itu, "Pulanglah, anakmu sudah sembuh." Kepada orang lumpuh itu Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Dan Alkitab mencatat ketika mereka mendengar dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Nah sekarang mari kita bayangkan kepada pelayan-pelayan yang diperintahkan oleh Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Menurut tradisi Yahudi, tempayan-tempayan itu biasanya diletakkan di depan dan digunakan untuk membasuh kaki ataupun membasuh tangan. Adalah hal yang tidak wajar untuk mengisi tempayan dengan air anggur.
adalah hal yang tidak lumrah, mengambil tempayan yang biasa digunakan untuk kepentingan yang lain dan sekarang harus diisi dengan air atau mau menjadi anggur. Pelayan-pelayan itu tentu bertanya-tanya di dalam pikiran dan hati mereka, apa maksud dari perkataan Tuhan? Mungkin di antara mereka sambil bergurau, sambil saling menyikut satu sama lain, kenapa orang disuruh ambil tempayan kong isi air? Tapi seperti yang dikatakan oleh Maria kepada pelayan-pelayan itu, apa yang disuruh oleh Tuhan, lakukanlah itu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lakukanlah itu. Dan kemudian mujizat terjadi. Sementara mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, dan kemudian membawanya kepada pemimpin pesta. Ketika kemudian pemimpin pesta mencucukkan jarinya kepada tempayan itu, maka air itu kemudian menjadi anggur. Yang kita lihat di sini bahwa mujizat itu terjadi tidak seketika. Mujizat itu terjadi dimulai dari kita mentaati firman Tuhan dan kemudian dalam proses mujizat itu kemudian baru menjadi nyata. Dan dalam ayat ini kita membaca bahwa semua orang kemudian di dalam ayat itu para murid Tuhan menjadi percaya. Tapi anehnya kita membaca di dalam kisah itu bahwa hanya murid-murid Tuhan yang menjadi percaya. Pemimpin pesta sama sekali tidak mengetahui. Dia berkata kepada mempelai pria dan wanita, kamu dari awal sampai akhir menyediakan anggur yang terbaik. Orang biasanya kasih anggur yang baik, baru terakhir ketika orang somabo, tidak bisa membedakan mana anggur yang baik dan yang jelek, baru kemudian kamu kasih anggur yang jelek. Tetapi kamu dari awal kasih anggur yang baik terus. Pemimpin pesta sama sekali tidak pernah mengerti bahwa telah terjadi mujizat di situ. Dan ketika itu disampaikan kepada mempelai pria dan wanita, mempelai pria dan wanita juga tidak pernah mengerti bahwa air anggur air yang telah menjadi anggur itu adalah mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa semua tanda tidak selalu memberikan dampak kepada mereka yang berada di dalamnya atau yang menikmati tanda-tanda itu. Ayat ini berkata hanya sebagian kecil dari mereka kemudian yang menjadi percaya. Dan yang menjadi percaya di situ adalah murid-murid Tuhan. Sementara yang lain seperti sebuah orkestra, hanya ada orang yang menonton dan tidak terlihat atau terlibat di dalamnya. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui tanda yang pertama? Kita harus percaya bahwa tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes adalah untuk menyatakan, bukan untuk membuktikan. Sebab Tuhan tidak perlu dibuktikan berdasarkan pengakuan kita. Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus merupakan penyataan, merupakan epifani, di mana Yesus membuka selubung dirinya melalui perbuatannya, bahwa dia adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Mengubah air menjadi anggur tidak bisa dilakukan oleh manusia, kecuali Allah yang bisa melakukannya. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Hal ini menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa dia adalah manusia seutuhnya dan dia juga adalah Allah seutuhnya. Tanda yang dibuat oleh Yesus mempunyai dampak supaya kita menjadi percaya. Supaya kita semakin kuat dan semakin iman kita bertumbuh tertanam di dalam dia. Tidak semua orang mengalami dan melihat tanda. Tetapi tanda terbesar yang dilakukan oleh Allah adalah ketika kita mengalami kelahiran kembali. Ketika saudara menjadi percaya kepada Tuhan, di dalam hatimu dibangkitkan oleh pekerjaan Roh Kudus sehingga engkau percaya kepada firman Allah dan percaya kepada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, maka itu adalah tanda dan mujizat terbesar. Ada mungkin banyak lagi tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus yang sampai hari ini gereja mungkin masih melakukannya atau orang-orang masih melakukannya. Tanda-tanda itu mungkin bisa diselewengkan, tanda-tanda itu bertujuan supaya Tuhan dimuliakan, tetapi tidak semua orang bisa melihat tanda itu sebagai kesempatan baginya untuk bisa menerima dan mengenal Tuhan. Kita ingat di dalam Kejadian pasal 12,
ketika Allah memanggil Abraham. Alkitab berkata di situ pun Lot ikut bersama-sama dengan dia. Lot dan keluarganya dihisapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Abraham, di mana semua laki-laki disunat. Allah memberkati Abraham secara supranatural, demikian juga Lot dan keluarganya mengalami berkat yang sama. Ketika Lot mengalami berkat yang sama, kita tahu dalam pilihan Lot untuk tinggal di kota Sodom dan Gomora mencerminkan bahwa Lot bukanlah orang yang percaya kepada Allah, dan kita melihat tragedi yang terakhir dari kehidupan Lot. Artinya mungkin di dalam kumpulan orang-orang percaya atau di dalam sebuah kumpulan gereja ada orang-orang yang melihat tanda. Tanda yang diberitakan atau tanda yang diperlihatkan oleh pekerjaan Roh Kudus, tapi tidak semua orang melihat tanda itu sebagai kesempatan baginya untuk kemudian percaya kepada Tuhan. Tanda itu berlalu begitu saja. Kebenaran yang selanjutnya dari pesan firman Tuhan di dalam ayat ini, bahwa Tuhan sangat detail. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan hanya memikirkan hal-hal global yang berkaitan dengan kehidupan kekekalan kita di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan detail dan memikirkan sampai dengan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dalam sebuah pesta nikah, anggur mungkin merupakan hal yang kecil bagi kita. Tetapi itu mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan tidak mau keluarga itu menanggung malu untuk selama-lamanya oleh karena pesta itu gagal. Tetapi Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan di dalam pesta pernikahan menunjukkan kehadiran Allah dalam setiap rumah tangga. Bahwa kalau hari ini saya mempunyai istri dan saudara mempunyai suami, itu bukan semata-mata keinginanmu, tetapi dibentuk oleh Allah. Allah memberkati. Itu sebabnya firman Allah berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah mengasihi keluarga, Allah membentuk keluarga, dan Allah memberkati keluarga. Jangan pernah menyerah ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Allah adalah Allah yang detail. Setiap kejadian yang terjadi di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, Allah tahu. Dan bukan cuma Allah tahu, tetapi Allah peduli dan Allah berkuasa dan sanggup untuk melakukannya. Firman itu telah menjadi manusia. Alasannya supaya dia bisa menjadi imam besar. Sebagai imam besar, dia adalah imam besar yang sempurna, sebab sebagai imam besar dia turut merasakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Ia tahu apa yang engkau alami, ia tahu apa yang engkau rasakan, dan dia bukan cuma tahu tapi juga berkuasa dan memiliki otoritas dan kesanggupan untuk bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tanda-tanda akan selalu menyertai orang-orang percaya seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal 16. Saudara akan dipakai oleh Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap teguh kepada Dia, dan percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar untuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan.